Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek PBO kami yaitu penjualan tiket bioskop. Proyek ini kami buat beranggotakan yang pertama ada Faris Lukman Hakim dengan NIM 1524066, lalu ada Nama saya Rifki Hafiz dengan NIM 15240072 dan dilanjutkan oleh Nama saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 15240611 yang akan dilanjutkan oleh Saya Muhammad Aditya Ramadhani dengan NIM 15240895. Nah, di sini ada tampilannya. Sebelum kita menjelaskan desain atau codingannya, di sini kita akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu. Di sini kita akan merun filenya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah hasilnya, yaitu di sini terdapat playing panel buat memesannya, terus coming soon ini buat melihat tayangan yang akan datang. Nah, di sini kita bisa memesan tiket. Nah, di sini untuk weekday harganya 30.000 dan untuk weekend harganya 40.000. Di sini misal kita ingin memesan tiket jumbo. Nah, di sini kita beli tiket. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman pesan tiket. Terus jika user tidak memilih apapun, maka akan memunculkan pop-up harap pilih hari. Maka kita akan mengisi harinya terlebih dahulu. Kalau kita mengisi hari Selasa, nah terus kita pesan dulu. Nah, kita harap pilih jam tayang, jadi ini semua tidak boleh kosong. Kita isi ya 22.30, terus kita pesan harap isi 5 tiket, tidak boleh kosong 5 tiket. Misal kita 2, kita pesan, nah kursi 3 tidak boleh kosong. Misal kalau di sini user menjemput 2, cuma kita kursinya pilih kursi 3, itu gimana tuh? Nah, dia tidak bisa, jadi jumlah kursi yang dipilih harus sama dengan jumlah tiket. Nah, jadi dia harus 2 juga apa yang dipilih di sini. Nah, baru kita pesan. Nah, baru dia memunculkan struknya nih, struk bioskop. Nah, filmnya jumbo hari Selasa, jam tayangnya 22.30. Terus kursinya yang tadi kita pilih A4 sama A5 sama harganya. Nah, kan tadi kita hari Selasa, harga 30.000, 2, itu total bayaran 60.000. Jadi ini kita bayar, misalkan uang Anda. Kalau kita bayar di sini, nah kalau kita kosong dulu, muncul pop-up harap isi uang Anda. Terus misalnya kita di sini mengisi duit, kita kurang dari total bayar dulu, misalnya 20.000, 23. Nah, maka akan munculkan pop-up uang Anda kurang. Terus baru kita bayar, misalkan 100.000. Ya, pembayaran berhasil dan kembalian akan dicetak. Terus misal kita kembali, maka akan kembali ke halaman menu awal tadi. Kayak di sini untuk tampilan awalnya, yaitu kita membuat nama projectnya itu dengan project BO. Terus di dalam short package terdapat aset-aset, yaitu terdapat foto-foto yang poster-poster bioskopnya. Terus ada kita membuat package frame, yaitu buat simpan desain kita dan struknya. Nah, pada bioskop.java kita terdapat halaman main panel yang itu di sebelah kanan yang berwarna putih ini, dan ada side menu yang ada di sebelah kiri sini. Nah, pada halaman main panel terdapat playing panel, yaitu yang ini. Untuk ini halaman pesan tiketnya kita nanti. Nah, di dalam playing panel ini terdapat 6 film yang bisa kita pilih nanti. Nah, yang pertama ada Pengepungan Bukit Duri, Jumbo, Muslihat, Sah Katanya, Komang, dan Drop. Untuk pada gambar ini kita menggunakan label yang ini. Nanti kita masukkan saja di icon ini gambarnya. Begitupun dengan semua gambar yang ada di sini. Nah, terus kita di senat ini menggunakan label.
Dan di sini kita menggunakan button. Nah, pada button ini kita ketika user mengklik ini, maka akan diarahkan ke halaman pesan tiket yang ini. Nah, untuk codingannya, maka kita akan klik kanan pada button ini, kita kasih event mouse klik. Nah, di sini untuk codingannya. Nah, pada main panel .remove all. Jadi kan playing panel ini terdapat pada didapat di dalam main panel. Jadi kita panggil main panel lah, terus kita hapus semuanya menggunakan remove all, terus kita repaint buat menggambar ulang, terus revalidate buat validasi ulang. Nah, terus pas udah kehapus semua, baru main panel kita tambahin pesan tiket yang ini. Nah, jadi dia akan muncul pesan tiketnya. Terus yang kedua, kita ubah. Nah, di sini kan pengembangan Bukit Duri yang pesan tiketnya. Nah, kita samain aja. Ini apa? Kita ambil variabelnya, kita ubah jadi pengembangan Bukit Duri. Begitupun posternya. Poster yang ini kita ubah juga menjadi poster, pengembangan poster. Nah, untuk deskripsinya kita ubah juga. Di sini kan ada deskripsi 1 variabelnya sampai dengan deskripsi 7, yaitu baris yang ke-1 ini sampai yang ke-7 ini, berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gitu kan semuanya. Terus kita ganti sendiri aja nih deskripsinya. Nah, terus kita lakukan aja ke semua tiket yang ada di sini, button yang ada di sini kita kasih sama mouse klik. Nah, begitupun kita salin aja nih yang ada di sini tadi. Nah, kita paste ke sini tadi. Nah, cuma tadi kan judul filmnya di sini ada pengepungan di Bukit Duri, cuma di sini kita ganti sama fotonya juga. Yang awalnya posternya itu pengepungan di Bukit Duri, kita ganti di sini menjadi jumbo poster. Begitupun deskripsinya, di sini ada div 1 kan, di sini tadi ada 7, kita nambahinnya cuma 4 baris doang, maka yang 5 6 7 kita kosongin. Nah, begitupun sama ya semuanya, cuma judul-judulnya aja yang diganti. Nah, yang judul poster sama deskripsi, pokoknya itu semua diganti pada semua buy tiket ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris Lukman Hakim. Oke, selanjutnya di sini ada di pesan tiket panel. Kita di sini mengambil contoh pada film pengepungan di Bukit Duri. Pada di pesan tiket panel ini terdapat deskripsi film, foto film, dan termasuk judulnya yang dan jumlah tiket. Untuk opsi hari ini kita menggunakan radio button agar para user itu bisa memilih pada hari apa mereka ingin menonton. Di sini ada hari Senin sampai hari Minggu tentunya. Lalu untuk jam tayang juga sama, itu kita menggunakan radio button. Dan di sini kita memberikan ketiga pilihan, yaitu jam 15.30, 18.30, dan 22.30. Lalu pada jumlah tiket, kita menggunakan text field untuk para user memasukkan berapa jumlah tiket yang ingin dibeli. Dan ini hanya bisa digunakan ketika para user itu menggunakan angka ya, bukan huruf. Lalu di bawahnya setelah para user memasukkan jumlah tiket akan disuruh untuk memilih kursi, yaitu kursi A1 sampai C6. Itu kalian bisa pilih sesuai dengan berapa jumlah tiket yang kalian sudah beli. Dan ini kita menggunakan checkbox. Lalu di akhir ada tombol pesan, itu sama seperti panel sebelumnya, kita menggunakan event mouse click. Jadi para user ketika mengklik pesan, itu akan pindah langsung ke panel selanjutnya. Oke, lalu pada codingannya di sini void pesan tiket dengan parameter string film yang dapat diubah. Lalu kita membuat variabel hari, kursi, dan jam tayang menggunakan string. Lalu ada variabel harga tiket menggunakan integer. Jadi ketika dan di bawahnya, jadi ketika user memilih hari akan divalidasi menggunakan if else. Pada if paling atas sebagai contoh terdapat Senin LBL, itu ketika user memilih hari Senin.
Maka harga yang keluar yaitu 30.000 dan harinya hari Senin. Itu berlaku untuk hari-hari berikutnya seperti Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Terdapat perbedaan di hari Sabtu dan Minggu. Hanya terdapat di harganya 40.000. Dan ketika para user tidak memilih hari, maka akan muncul pop-up. Itu kita menggunakan show message dialog. Itu akan muncul pop-up harap pilih hari. Lalu selanjutnya ada validasi jam tayang. Sama seperti validasi hari, ini sama saja. Ketika para user memilih jam, tadi kan ada jam 15.30, 18.30, ini kita menggunakan jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Sama aja seperti validasi hari. Dan ketika para user belum memilih jamnya, maka akan muncul pop-up juga, harap pilih jam tayang. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari in jumlah tiket P sama dengan 0, yaitu ini adalah variabel jumlah tiket yang bisa dibilang ini integer dan diisi dengan angka 0. Habis itu yang try and catch ini untuk mengantisipasi jalannya codingan takutnya error ya. Dan di bawahnya yaitu ada jumlah tiket P, yaitu ada variabelnya dengan isinya integer parse in, yaitu untuk mengubah data string menjadi integer. Jadi di sini yaitu ada if jumlah tiket sama dengan P kurang dari 0, maka jika user memilih angka kurang dari sama dengan 0 atau min 1 dan seterusnya akan memunculkan pop-up jumlah tiket harus lebih dari 0. Yaitu yang di bawahnya yaitu ada catch number format exception I. Jika user memilih jumlah tiket berupa huruf, maka nanti akan menimbulkan pop-up jumlah tiket harus berupa angka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ardi mengenai pilih kursi dan validasi chat. Checkbox kursi menggunakan checkbox kursi A sampai A1 sampai A6, B1 sampai B6, C1 sampai C6 dalam array semua kursi. Ini digunakan mempermudah iterasi saat memeriksa kursi yang akan dipilih user. Validasi pemilihan kursi ini menganalisasi string kursi dan counter pilih kursi. Melakukan iterasi pada semua checkbox jika kursi dicentang di select, maka nama kursi ditambah ke kursi misal A1, A2. Pilih kursi terpilih bertambah 1. Menurut cek jumlah if kursi terpilih sama dengan 0, di option pen show message dialog return. Jika pada kursi yang dipilih memunculkan pesan peringatan dan hentikan proses. Jika jumlah kursi yang dipilih tidak sama dengan jumlah tiket, maka proses juga dihentikan. Hilangkan koma pada terakhir. Hilangkan koma terakhir. Di sini jika string kursi diakhiri koma, maka koma dihapus agar format rapi. Hitung total pembayaran. Ini pakai variabel integer total bayar. Jumlah tiket P harga. Mengalihkan jumlah tiket yang dibeli dengan harga satuan tiket. Tampilan struk di jendela baru. Struk sama dengan new struk. Membuka jendela baru struk untuk menampilkan struk. Menutup jendela atau form pada saat ini. Tulis informasi ke teks area struk. Ini tampilan struk menyusun dan
menampilkan informasi tiket ke teks area sub berupa nama film, hari, jam tayang, kursi, harga tiket, dan jumlah tiket, total bayar. Tampilan total bayar di komponen lain menampilkan total pembayaran di file khusus total bayar teks mungkin berupa JTF valid. Nah, di sini untuk desain struknya yang ditampilkan pada akhir pembayaran. Di sini kita menggunakan text area dan total bayar ini menggunakan text field, uang Anda menggunakan text field, kembalian juga menggunakan text field, dan tombol bayar dan kembalian menggunakan button. Nah, di sini kita akan calling pada button bayar. Kita kasih event mouse dan mouse click. Nah, pada mouse click ini kita menggunakan try catch untuk mengatasi error. Nah, pada dalam try ini kita menghitung uang Anda. Jadi kita membuat variabel uang Anda dulu dengan variabel string dan akan mengambil nilai yang ada pada ini text field yang ada pada uang Anda. Nah, jadi misalkan user mengisi apa yang ada di sini, maka akan muncul di sini, maksudnya diambillah nilainya ke sini .getText.trim. Jadi diambil getText ini. Jadi kalau .trim ini dia akan menghapus spasi. Nah, terus dicek nih, misalkan user misalnya di sini dia kosong dan klik bayar, maka dia akan memunculkan yang ini, misalkan if uang Anda .str is empty. Ini maksudnya kalau yang ini text field ini kan dengan variabel uang Anda txt nih. Jadi kalau misalkan kosong tadi, dia akan munculkan harap pusing uang Anda dan akan di return. Begitu kita menghitung, terus kita akan menghitung total bayar ini, maka kita akan mengambil nilai yang ada di sini, kan kita variabelnya itu total bayar txt, maka akan kita panggil. Pertama, kita membuat variabel total bayar terlebih dahulu dengan tipe data integer, terus kita buat sama dengan integer titik parseIn, terus kita panggil variabel tadinya, variabel yang ini, memanggil teksnya yang di situ total bayar .getText. Nah, terus kita ubah tipe datanya jadi integer. Ini kan kalau text field ini tipe awalnya itu masih string, kita ubah menggunakan integer.parseIn. Terus kita menghitung uang Anda yang ini, terus kita buat variabel uang Anda dengan tipe data integer, terus kita panggil di sini uang Anda str mungkin tadi, terus kita ubah tipe datanya menjadi integer juga. Nah, terus kita untuk menghitung kembaliannya atau pembayaran berhasil atau tidaknya, kita menggunakan if else. Nah, di sini kita if uang Anda lebih besar sama dengan total bayar. Jika uang Anda kita menginputkan 20.000, total bayarnya itu berapa, 10.000, berarti kan berhasil tuh, uang Andanya lebih besar, maka dia akan memunculkan yang ini, akan mengeksekusi bagian yang di sini. Terus kita ambil kembalian, kita panggil yang ini uang Anda dikurang total bayar, yang tadi kan 20.000, uang Andanya 30.000, total bayar 20.000, berarti di sini sisa 10.000. Nah, jadi kembalian .setText integer .toString 10.000. Nah, jadi kembalian ini kan variabel kembalian nih, variabel yang ini menggunakan kembalian txt. Jadi kita panggil, terus kita ubah menjadi ini 10.000 tadi, integer toString. Kita ubah dulu, kan awalnya integer, terus kita ubah menjadi string agar bisa muncul di sini. Kalau enggak diubah menjadi string, dia bakal error di sini, enggak akan muncul. Nah, terus baru memunculkan pop-up pembayaran berhasil. Nah, untuk tes ini, misalkan uang Andanya ini
tidak berhasil yang ini, misalkan uang andanya tadi inputnya 10.000, total bayar yang ini 20.000, kan nggak berhasil, jadi dia akan munculkan ini pop up uang anda kurang. Nah, to catch number format exception ini itu kalau misalkan yang inputan uang anda ini kayak angka atau simbol-simbol yang nggak jelas gitu, maka akan tereksekusi yang ini input harus berupa angka. Jadi ini number format exception itu cuma buat masukin angka only. Nah, untuk button kembali kita mengcoding supaya memunculkan ke halaman bioskop ini. Nah, jadi kita akan kasih event mouse klik di sini. Nah, ini di dispose ini jadi halaman struknya itu akan di close. Terus kita panggil lagi buat objek bioskop, kita panggil nama kelasnya di sini bioskop, atau sini bebas, misal kita bioskop lah di sini. Terus new bioskop juga. Terus ini kita panggil bioskop dot set visible true. Nah, jadi di sini yang bioskop ini akan muncul. Nah, begitu. Untuk desain tombol event ini kita kan ada hovernya, jadi berubah warna ketika mouse dimasukin ke sini nih. Misal contohnya. Nah, ini itu kan ada mouse hover di sini. Nah, kita juga mengcodingnya juga. Di sini tombol ininya kita kasih event mouse entered. Jadi kalau kita mouse kita masuk itu kita mau lakuin backgroundnya sama tulisannya kita ganti. Nah, jadi ini bayar BTN ini variabel yang ini yang belakang, dan bayar LBL itu tulisan bayar yang ini. Nah, jadi kita panggil dulu bayar BTN dot set background. Nah, backgroundnya kita ganti warnanya, kan ini awalannya putih. Nah, berarti ini kita ganti warna hitam nih, new color 29 itu warna hitam lah, agak keabu-abuan gitu. Terus tulisan teksnya kita ubah juga warnanya, kita panggil dulu variabelnya bayar LBA dan set foreground. Nah, ini untuk mengubah tulisan colornya. Terus kita panggil new color, kita ubah menjadi putih, yaitu 25, 255, 255, 255. Nah, begitu juga. Nah, untuk itu jangan lupa kita coding juga pada mouse yang ini, event mouse exitnya kita juga harus coding. Kalau nggak di coding nanti dia pas muncul kita masukin mouse-nya ke sini dia hitam. Nah, pas kita keluar dia tetap hitam, nggak kembali ke warna awal tadi. Nah, maka kita coding lagi. Bayar BTN-nya kita ubah lagi menggunakan set background. Kita warnanya kita kembaliin lagi menjadi warna putih, nah 255. Terus begitu pun warna tulisannya kita menjadi hitam lagi. Mungkin itu saja untuk codingannya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.